بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyar muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, para jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan sampai pada hari ini, di mana alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kita kembali bertemu setelah pertemuan terakhir di bulan Ramadan, Pak ya. Kalau tidak salah di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita kembali bertemu di masjid yang mulia ini. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala ganjaran yang besar kepada kita semua dari majelis yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana mungkin yang telah diumumkan bahwa tema pembahasan kajian kita pada pagi hari ini adalah masih berkaitan dengan apa yang perlu diperhatikan pasca Ramadan. Karena bulan Ramadan belum sebulan meninggalkan kita. Kita masih berada di penghujung bulan Syawal. Belum ada sebulan bulan Ramadan meninggalkan kita. Dan sebagaimana juga yang kita ketahui bahwa bulan Ramadan ini bulan yang sangat indah, Pak ya. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan di mana di dalamnya kita berlomba-lomba dalam melaksanakan ketaatan dan amal saleh. Bulan di mana kita di dalamnya berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang penuh dengan kenikmatan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa pada bulan tersebut. Karena memang Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana Allah mewajibkan puasa kepada umat-umat sebelumnya, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang bulan itu adalah bulan yang mengajarkan kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisi hari dengan ketaatan, dengan ketakwaan kepada Allah, dan kita lakukan selama sebulan penuh ketaatan tersebut, bulan yang penuh dengan keberkahan. Namun kemudian pertanyaannya, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekarang bulan Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan berikutnya? Hendaknya kita kemudian memperhatikan beberapa hal setelah bulan Ramadan ini. Di mana inilah yang akan kita bahas pada pertemuan pagi kali ini, yaitu apa kiranya atau apa kewajiban kita, apa yang harus kita lakukan setelah bulan Ramadan berlalu, setelah kita berlomba-lomba dalam beramal dan melaksanakan ketaatan di bulan Ramadan. Maka yang pertama, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, para ulama menyebutkan kepada kita bahwa di antara hal yang paling penting setelah bulan Ramadan, bahkan bukan hanya setelah bulan Ramadan, tapi setiap waktu, namun secara khusus setelah bulan Ramadan, adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal ibadah kita. Ini yang paling penting. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita secara umum di setiap waktu dan secara khusus di bulan Ramadan. Karena kita perlu tahu Pak ya, bahwa tidak setiap amal soleh itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada syarat-syaratnya. Ada ketentuan-ketentuan yang telah Allah jelaskan. Sehingga kemudian kita tidak bisa menjamin bahwa ketaatan yang kita lakukan pada bulan Ramadan adalah ketaatan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menjamin. Tidak ada satupun di antara kita di masjid ini yang bisa menjamin bahwasannya salat kita pada bulan Ramadan adalah salat yang khusyuk. Ada tidak Pak yang bisa menjamin Pak? Oh, salat saya khusyuk insyaallah. Tidak ada. Dan tidak ada di antara kita juga yang bisa memastikan bahwa sedekah yang kita keluarkan di bulan Ramadan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau puasa yang kita lakukan betul-betul dengan iman dan ihtisab, tidak ada satupun di antara kita yang bisa menjamin itu. Sehingga kemudian penting bagi kita untuk selalu memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah terima setiap amal ibadah kita. Karena tidak ada satupun di antara kita yang bisa menjamin satu salat saja bahwasanya satu salat yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak semua amal soleh itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat Al-Maidah misalnya di ayat ke-27, Allah katakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya amal yang akan diterima oleh Allah itu adalah amal yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa. Jadi berdasarkan ayat ini, kata para ulama, tidak semua amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi amal yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang didasari dengan ketakwaan. Di mana kata Imam Ibnu Katsir maksudnya adalah ketika dia memenuhi dua syarat, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan ayat ini, Al-Maidah 27. Jadi innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima amal ibadah yang didasari dengan takwa dari orang-orang bertakwa dengan ikhlas sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang kemudian harus menjadi spirit Pak ya, atau terus berada dalam hati kita, bahwa setiap amalan ibadah ini tidak otomatis kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus minta sama Allah agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Bahkan sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, begitu juga dinukilkan dalam tafsir Ibnu Katsir ketika beliau masih menafsirkan ayat ini. Bahkan sahabat Abu Darda mengatakan bahwasannya jika seandainya aku bisa memastikan annallaha yataqabbalu minni salatan wahidah ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, jikalau seandainya aku bisa memastikan satu salatku saja diterima oleh Allah, itu sangat menyenangkan bagiku. Lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Itu kata Abu Darda, seorang sahabat Nabi SAW. Beliau pun tidak bisa memastikan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau katakan, jika seandainya aku bisa memastikan satu salat saja selama hidupnya, bahwasanya satu salat ini aku tahu betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku bahagia luar biasa. Itu lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Namun sayangnya tidak ada satupun di antara kita yang bisa menjamin itu. Makanya kemudian seorang mukmin dia harus selalu takut ya, khawatir. Harus memiliki rasa khawatir di setiap amal ibadahnya. Karena yang namanya ibadah itu kan ada rukun. Jadi ibadah itu ada syarat, ada rukun. Syaratnya tadi Pak ya, ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, syaratnya tadi adalah harus ikhlas dan sesuai dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada rukunnya. Apa rukun ibadah itu Pak? Rukun ibadah secara umum ya Pak ya. Adapun ibadah satu persatu ada lagi rukunnya, rukun salat ada lagi.
Rukun puasa ada lagi, tapi rukun ibadah secara umum apa kira-kira Pak? Ada yang pernah dengar tidak Pak? Belum ya? Ada 3 kata para ulama, yaitu cinta, harap, dan takut. 3 ini harus ada 3 perasaan ini. Seorang mukmin ketika dia beribadah, pertama dia harus didasari dengan cinta. Yang kedua juga ada rasa harap dalam dirinya. Dan yang ketiga harus ada juga rasa takut, khawatir dalam dirinya. Di mana ini dijelaskan oleh para ulama seperti Al-Imam Ibnu Qayyim bahwa 3 rukun ibadah ini ibaratkan burung ya Pak ya, burung yang terbang. Di mana rasa cinta, mahabbah itu bagaikan kepala burung itu. Dia kuncinya. Bahwa seseorang tidak mungkin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali karena cinta. Kecuali karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin orang itu rela dia misalnya berpuasa kalau dia nggak cinta sama Allah. Itu ya, itu harus ada rasa cinta. Tidak mungkin orang itu rela berpuasa menahan rasa lapar dan haus. Salat ya Pak ya, salat melelahkan dirinya kalau tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi cinta ini bagaikan kepala burung itu kata Al-Imam Ibnu Qayyim. Dan takut dan harap itu layaknya sayapnya. Harus seimbang artinya. Tidak boleh seorang itu terlalu takut tanpa berharap. Tidak boleh juga seorang itu berharap tanpa ada rasa takut. Tidak boleh, harus seimbang. Rasa takut dan harap itu harus seimbang. Yaitu maksudnya adalah dia berharap bahwa amal yang dia lakukan ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia sekaligus khawatir jangan-jangan kemudian amal kita tidak diterima. Ini yang harus ada dalam diri seorang mukmin. Dan ini dikatakan oleh para ulama, 3 rukun ibadah ini itu banyak disebutkan dalam Al-Qur'an, di antaranya dalam surat Al-Fatihah. Jadi kalau kita bertanya dalil tentang rukun ibadah ini, maka di antara yang paling mudah adalah surat Al-Fatihah. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ayat yang pertama atau yang kedua ini itu mengandung rasa cinta. Yaitu pujian ya alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika seorang memuji Allah Subhanahu wa taala, terkandung dalam ayat itu adalah mahabbah, cinta. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Dalam ayat yang berikutnya terkandung rasa ar-raja, rasa harap. Berharap seorang tersebut ketika dia tahu Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, dia berharap kepada Allah agar dia dikasihi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat berikutnya Malik Yaumiddin, Allah pemilik hari pembalasan. Di sini mengandung rasa takut, al-khauf. Bahwasanya orang itu kemudian harus takut bahwasanya Allah lah yang akan membalas segala apa yang dia lakukan dalam kehidupan dunia. Maka harus ada 3 rasa ini Pak dalam setiap amal ibadah. Dan ini ciri seorang mukmin, bahwa ketika dia beramal, dia berharap, dia punya harapan agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Tapi juga dia khawatir, tidak terlalu pede dia bahwasanya amalan dia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berharap, dia bukan tidak berharap, enggak, dia berharap. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia takut. Dan inilah yang Allah gambarkan dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-60. Al-Mu'minun itu adalah surat artinya orang-orang beriman. Di antara ciri orang beriman ini kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-60, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Kata Allah Subhanahu wa taala di antara ciri orang beriman adalah ketika mereka menginfakkan hartanya. Walladzina yu'tuna ma atau, ketika mereka menginfakkan harta yang telah Allah berikan kepada mereka, wa qulubuhum wajilah, hati mereka itu takut bergetar.
Jadi mereka bersedekah sekaligus hati mereka bergetar takut. Annahum ila rabbihim raji'un. Mereka takut karena mereka tahu mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mendengar ayat ini, dalam hadis riwayat Tirmidzi, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, Pak, kenapa kok ada orang beribadah tapi takut? Bergetar jiwanya. Apakah mereka adalah orang yang beribadah sekaligus bermaksiat? Itu pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa kok Allah katakan dalam ayat ini atau Al-Mu'minun ayat ke-60 bahwa orang ini berinfak tapi takut? Apakah mereka berinfak karena mereka juga berdosa? Apakah mereka berinfak karena mereka mencuri sebelumnya? Maka apa kata Nabi SAW? La ya bintas Siddiq. Bukan itu, wahai putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi mereka yang Allah maksud dalam ayat ini, orang-orang beriman yang Allah maksud dalam ayat ini adalah huwa ar-rajul alladhi yusalli wa yatasaddaq wa yasum wa yakhafun alla yataqabbala minhum. Mereka adalah orang yang berpuasa, bersedekah, salat, tapi mereka takut bahwasanya amal mereka ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ciri orang beriman, Pak. Jadi orang beriman itu harus ada rasa takut juga, rasa khawatir, dan juga sekaligus rasa harap. Harus imbang rasa ini. Dia berharap bahwasanya amal ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak bisa memastikan. Dia takut juga. Sehingga dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah yang dia lakukan. Makanya jangankan kita, Pak, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam kurang beriman apa kira-kira, Pak? Nabi Ibrahim itu orang beriman atau enggak, Pak? Apakah ada yang meragukan keimanan Nabi Ibrahim? Tidak ada. Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang Allah berikan kepada dia bertubi-tubi, dia lewati semuanya dengan keimanan. Tidak ada yang meragukan keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia selesai membangun Ka'bah, dia masih takut, Pak, bahwasanya amal dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kisahkan kisah ini dalam surat Al-Baqarah di ayat 127. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Allah ceritakan kisah ini. Dan ingatlah wahai Muhammad ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdua, ayah dan anak ini, mereka selesai membangun Ka'bah atas perintah Allah. Amalan yang sangat besar, membangun Ka'bah. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal baiti wa Ismail, berdua, ayah dan anak ini. Setelah selesai membangun Ka'bah, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka berdua berdoa, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami ini. Subhanallah, Pak. Ini dua orang nabi, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yang tidak ada satupun di antara kita yang meragukan keimanannya. Tapi mereka masih mengatakan Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami ini. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Maka apalagi kita kemudian, Pak, ya, tidak ada yang menjamin keimanan kita. Bahkan keimanan kita tidak sama dengan Nabi Ibrahim, bahkan jauh sekali. Maka kenapa kemudian kita tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Maka yang pertama, Pak, yang paling penting. Jadi ketika setelah bulan Ramadan ini secara khusus dan secara umum di setiap waktu, setiap kita selesai beramal, maka hendaknya kita minta, memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal dan ketaatan yang kita lakukan. Ini yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, ma'asyar muslimin, para jamaah sekalian, Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal berikutnya yang perlu diperhatikan kata para ulama adalah setelah bulan Ramadan ini hendaknya kita memperbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian, Pak? Karena kita betul-betul menyadari bahwa amal dan ibadah yang kita lakukan jauh dari sempurna. Itu fungsinya, Pak, ya. Kenapa kita harus beristighfar? Minta ampun kepada Allah,
bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa amal yang kita lakukan itu jauh dari kata sempurna. Jauh dari kata sempurna. Al-Qur'an yang kita habiskan, kita khatamkan misalnya dalam bulan Ramadan, itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan para salafus saleh. Apa yang kita banggakan Pak dari bulan Ramadan yang kemarin? Kalau seandainya kita mengkhatamkan Al-Qur'an, apakah khataman Al-Quran kita sama dengan orang-orang terdahulu? Al-Imam Asy-Syafi'i sehari 2 kali Pak khatamnya. Apa yang kita banggakan? Kalau bicara sedekah misalnya, sedekah di bulan Ramadan, sedekah kita pun tidak sama dengan sedekahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang mengeluarkan 100% hartanya. Dalam hadis riwayat An-Nasa'i pada saat itu, ketika Nabi minta kepada para sahabat untuk bersedekah, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membawa seluruh hartanya disedekahkan. Dan dengan tenangnya dia mengatakan ketika Nabi bertanya, "Madza abqaita li ahli?" Apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Dia mengatakan, "Abqaitu lahumullah wa rasul." Abqaitu lahumullah wa rasul. Aku sisakan untuk keluargaku Allah dan Rasul. Itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka sedekah kita tidak sama dengan beliau. Kalau berbicara tentang sholat tarawih kita, maka sama juga. Tidak sama dengan para salafus saleh. Maka tidak ada yang bisa kita banggakan dari amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Sehingga perlu kemudian kita beristighfar. Minta ampun kepada Allah atas ketidakmaksimalan kita dalam beribadah di bulan Ramadan. Itu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa memang dianjurkan Pak, bukan hanya di bulan Ramadan sebenarnya. Di setiap amal ibadah kita, memang kita dianjurkan untuk beristighfar setelahnya. Minta ampun kepada Allah. Menyadari kekurangan kita. Pasti tidak akan maksimal kita. Yang namanya melaksanakan ketaatan kepada Allah, tidak mungkin kita 100% bisa sempurna, tidak ada. Makanya kemudian di antara hal yang dianjurkan, bahkan diajarkan oleh Nabi SAW itu beristighfar setelah sholat. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dikatakan idan sarafa minas shalah, bahwa Nabi SAW ketika selesai salat, maka zikir yang pertama kali beliau lakukan adalah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. 3 kali beristighfar. Kenapa demikian kata para ulama? Karena Nabi ingin mengajarkan bahwa salat yang kita lakukan tadi itu jauh dari kata sempurna. Maka astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika haji. Allah ketika bicara tentang haji Pak, dalam surat Al-Baqarah di ayat 199, lagi-lagi Allah singgung istighfar. Allah katakan dalam surat Al-Baqarah, "Tsumma afidu min haitsu afadha an-nasu wastaghfirullah." Dan selesai kalian dari wukuf di Arafah, maka pergilah bersama manusia yang lain menuju Musdalifah. Di mana wukuf itu kan tanggal 9 Pak ya. Itu sudah menjelang akhir-akhir dari manasik haji. Pergi ke Arafah, nanti kemudian besoknya tinggal melempar jamrah. Dan juga lain-lainnya di tanggal 10. Maka di akhir-akhir kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma afidu min haitsu afadha an-nas wastaghfirullah." Kata Allah, setelah kalian wukuf, maka pergilah bersama rombongan manusia menuju Muzdalifah untuk melaksanakan manasik-manasik akhir berikutnya, maka wastaghfirullah. Kemudian beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi Allah perintahkan kita untuk istighfar setelah amal ibadah. Karena tadi Pak ya, bahwa amal ibadah yang kita lakukan itu jauh dari kata sempurna. Tidak ada orang yang bisa 100% ketaatannya sempurna, tidak ada. Makanya Nabi SAW juga pernah bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, "Innakum lan tastati'u an ta'malu ma umira bikum walakin saddidu wa qarribu." Kata Nabi, sesungguhnya kalian tidak akan bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan 100% sempurna, nggak bisa. Walakin saddidu wa qarribu, tapi tetap berusaha mendekati kesempurnaan itu. Bukan berarti ketika kita tahu kita tidak akan bisa sempurna, kita berhenti beramal, enggak. Bukan itu Pak ya. Yang Allah minta adalah usaha kita. Allah Subhanahu wa taala tidak menuntut kita kesempurnaan.
Tapi yang diminta adalah usaha kita, istiqomah kita di jalan ketaatan. Di dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan istaqimu walan tuhsu. Istiqamahlah kalian, artinya konsisten dalam ketaatan kepada Allah, walan tuhsu, awalan tutiqu dalam riwayat yang lain. Kalian tidak akan pernah bisa 100% istiqamah. Tidak ada orang yang taat terus tanpa berbuat dosa, enggak ada. Tapi yang Nabi minta adalah usahanya, terus berusaha. Kalau terpeleset maka beristighfar. Makanya di dalam surat Fussilat juga, bahkan dalam surat Fussilat juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang ke-6, wastaqimu ilaihi wastaghfiru. Istiqamahlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah. Allah gandengkan kalimat istiqamah dengan istighfar. Kata para ulama menunjukkan bahwa seseorang tidak akan pernah bisa istiqamah 100%. Makanya kemudian butuh dengan istighfar. Allah gandengkan kalimat ini, istiqamah dengan istighfar, di ayat ke-6 surat Fussilat. Sehingga ini kemudian juga perlu kita lakukan. Jadi yang kedua adalah hendaknya kemudian kita memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak maksimal. Dan kenyataannya kita tidak maksimal, Pak ya. Berapa banyak mungkin barangkali salat tarawih kita nggak full. Berapa banyak mungkin barangkali puasa kita hari-harinya diisi tidak dengan ketaatan. Justru mungkin barangkali malah tidur sepanjang hari. Maka ini yang perlu kita kemudian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga kemudian berikutnya, ma'asyiral muslimin para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara hal yang tidak kalah penting juga adalah bahwasannya hendaknya setelah bulan Ramadan ini kita menjaga amal ibadah dan ketaatan yang kita lakukan jangan sampai terhapus. Sudahlah kita tidak bisa memastikan dia diterima, nah jangan sampai kita menghapus, gitu Pak ya. Karena amal soleh dia sama dengan dosa. Sebagaimana dosa bisa dihapuskan dengan istighfar, maka amal soleh itu juga bisa terhapus dengan kesalahan-kesalahan. Itu yang perlu kita perhatikan. Karena kadang kita ketika berbicara amal soleh, seakan-akan amal soleh itu nggak pernah bisa dihapuskan. Selalu kita hanya menyangka hanya dosa yang bisa terhapus. Padahal amal soleh juga bisa terhapus, hangus. Nah, ini yang harus kita jaga berikutnya. Sudahlah kita tidak bisa memastikan amal kita diterima, jangan juga kita tambah dengan penghapus amal soleh. Apa itu penghapus amal soleh, Pak? Apa diantaranya, Pak? Ada yang tahu tidak, Pak? Hal-hal yang bisa menghancurkan amal soleh kita. Riya atau secara umum kesyirikan, ya Pak ya. Kesyirikan, baik syirik besar atau syirik kecil, itu diantara hal yang menghapuskan amal soleh. Syirik besar apalagi, bahkan bukan hanya menghapuskan, tapi dia mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Adapun syirik kecil, riya, dia menghapuskan amal tapi tidak sampai keluar dari Islam. Nah, syirik secara umum ini, ketika kita menyerahkan ibadah kita kepada selain Allah, semuanya, sholat kita, meminta, berdoa, puasa, sedekah, kalau diserahkan untuk selain Allah, maka jatuh kepada kesyirikan. Nah, kesyirikan inilah yang akan menghapuskan semua amal soleh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Az-Zumar di ayat ke-65. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Kalau seandainya engkau wahai Muhammad, la in asyrakta, kalau engkau wahai Muhammad melakukan kesyirikan, Nabi Muhammad Pak ya, la yahbatanna 'amaluk, pasti akan hangus semua amal soleh. Itu kata Allah. Allah memperingatkan Nabi Muhammad, apalagi kita sebagai umatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau saja wahai Muhammad, sekelas engkau, sekelas Nabi Muhammad, kalau berbuat kesyirikan, setinggi apapun derajat Nabi Muhammad di sisi Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau berbuat kesyirikan, la yahbatanna 'amal, pasti benar-benar akan hangus amalmu, kata Allah. Wala takunanna minal khasirin, dan benar-benar kalian akan menjadi orang-orang, dan benar-benar kamu wahai Muhammad akan menjadi orang yang merugi. Ini banyak kesyirikan. Maka berusaha kemudian kita di sepanjang hidup kita jangan pernah kita kemudian melakukan kesyirikan.
menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalamnya riya, syirik kecil. Karena tadi Pak ya, susah payah kita mengumpulkan amal, jangan kemudian dihapus dengan kesyirikan ini. Ini diantaranya. Dan diantara hal yang lain yang bisa menghapus amal soleh adalah kezaliman Pak. Kezaliman kepada sesama makhluk. Ini juga perlu diperhatikan. Kalau kesyirikan adalah kezaliman kepada Allah, begitu juga kezaliman kepada makhluk, itu juga dapat menghapuskan amal soleh. Makanya suatu hari Nabi SAW itu pernah bertanya dalam hadis riwayat Muslim kepada para sahabat. Kata Nabi SAW, "Atadruna manil muflis?" Wahai para sahabat, kalian tahu nggak siapa orang yang bangkrut? Maka para sahabat kemudian menjawab, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'." Kata para sahabat, orang yang bangkrut di antara kita, ya jelas orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta, tidak punya aset. Itu jawaban para sahabat. Ternyata jawabannya salah, bukan itu yang Nabi maksud. Kata Nabi SAW, "Al-muflisu fi ummati man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakah." Orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang nanti pada hari kiamat dia datang menghadap Allah membawa pahala yang begitu banyak. Bisolatin, dengan pahala salat yang begitu banyak. Bisiyamin, pahala puasa begitu banyak. Wa zakatin, begitu juga pahala sedekahnya banyak. Tapi kata Nabi, faqad syatama hada. Orang ini pernah mencela orang ini. Pernah menzalimi orang lain, mencela orang lain. Wa qadhafa hada, tapi orang ini pernah memfitnah, menuduh orang lain. Wa daraba hada, dia pernah memukul orang lain. Wa akala mala hada, dia pernah memakan harta orang lain. Wa safaka dama hada, bahkan dia pernah menumpahkan darah orang lain, zalim. Maka kata Nabi, fayu'ta hada min hasanati wa hada min hasanati. Maka pahala yang dia bawa banyak tadi akan dibagi-bagikan kepada orang yang pernah dia zalimi. Subhanallah. Susah payah dia kumpulkan, tapi pada hari kiamat kemudian bangkrut. Kenapa? Karena tidak dibarengi dengan akhlak yang mulia. Makanya kalau kita bicara akhlak itu harus sempurna Pak ya. Akhlak itu harus berakhlak kepada Allah, juga berakhlak kepada makhluk. Karena akhlak itu ada akhlak kepada Allah, yaitu dengan beribadah hanya kepada Allah. Akhlak kepada Rasulullah, yaitu kita mentaati Rasulullah, mengikuti Rasulullah SAW, baru kemudian akhlak kepada makhluk. Jangan dipisahkan antara ini. Jangan dipisahkan, baik. Jangan kita baik akhlaknya kepada Allah tapi buruk kepada manusia. Atau bahkan sebaliknya, baik kepada manusia, buruk akhlaknya kepada Allah. Jangan seperti itu. Harus dua-duanya seorang muslim itu. Makanya kata Nabi, inilah orang yang bangkrut di umatku. Dia datang dengan pahala yang banyak, tapi kemudian dia bagikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Makanya kemudian di antara hal yang perlu kita lakukan pula, barangkali jika seandainya kita pernah menzalimi orang lain, maka minta maaf. Karena tadi, nanti pada hari kiamat, amal yang capek-capek kita kumpulkan akan dibagikan kepada mereka ketika kita tidak minta maaf. Maka ini hadis yang lain, Nabi mengatakan, man kana alaihi li akhihi mazlamatun, barang siapa yang pernah menzalimi saudaranya, falyatahallal minhu al-yawm, maka minta maaflah sekarang, kata Nabi. Sebelum hari kiamat yang tidak bisa lagi dibayar dengan uang. Bayarnya dengan apa? Dengan pahala. Maka ini diantara hal yang perlu kita perhatikan juga. Jadi jangan sampai kemudian ketaatan amal soleh yang susah payah kita kerjakan di bulan Ramadan justru hangus, gitu Pak ya. Baik dengan kesyirikan zalim kepada Allah atau dengan kezaliman kepada sesama makhluk. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, barangkali yang terakhir Pak ya, di antara hal yang perlu kita perhatikan juga setelah bulan Ramadan adalah tadi yang namanya istiqamah. Apa yang dimaksud dengan istiqamah tadi Pak? Yaitu apa tadi Pak? Konsisten, berkelanjutan dalam ketaatan, itu istiqamah. Jadi bukan hanya sekedar bertakwa, tapi terus, bukan hanya di bulan Ramadan, tapi terus sampai akhir hayat kita istiqamah. Itu namanya istiqamah, konsisten dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin tidak sebanyak bulan Ramadan, enggak masalah.
Gitu Pak ya. Memang pada bulan Ramadan itu lebih banyak. Kalau seandainya kita di bulan Ramadan mengkhatamkan Al-Quran misalnya 1 juz 1 hari, maka tidak masalah. Setelah Ramadan hanya baca 2 lembar per hari, nggak masalah. Tidak mesti sama, tapi yang penting tetap dilakukan. Itu yang paling penting, Pak. Kalau seandainya kita mungkin di bulan Ramadan bersedekah tiap hari, gitu, Pak, maka setelah Ramadan jangan berhenti sedekahnya. Walaupun mungkin sedikit nilainya, tidak seperti bulan Ramadan. Kalau seandainya ketika bulan Ramadan kita salat malam, salat tarawih, banyak rakaatnya, maka paling tidak setelah Ramadan nggak masalah salat malam cuma 2 rakaat. Yang penting konsisten. Itu yang diminta. Itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan dalam hadisnya Bukhari Muslim, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Bahwasanya di antara amalan yang Allah cintai adalah adwamuha, yang konsisten. Terus dilakukan, wa in qalla, walaupun sedikit. Jadi tidak sama, Pak ya, tidak masih sama dengan bulan Ramadan. Karena ada orang yang kadang salah paham gitu, Pak ya, bahwa dia kemudian menganggap bahwa yang namanya istiqamah setelah Ramadan adalah sama persis di bulan Ramadan. Enggak, bukan itu yang diminta. Karena Allah tahu dengan manusia itu dia tidak akan mungkin semangat terus sampai setiap waktu, enggak. Allah tahu itu. Makanya kata Nabi, yang Allah cintai adalah yang penting konsisten. Wa in qalla, walaupun sedikit. Jadi jangan sampai kemudian Ramadan kita betul-betul istilahnya on fire, Pak ya, semangat. Setelah Ramadan hilang. Setelah Lebaran luntur semua semangat itu. Nah, ini yang justru dikomentari oleh Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Beliau mengingatkan kepada kita, Pak ya. Beliau mengatakan, "Laisal 'idu liman labisal jadid wa innamal 'idu liman ta'atuhu tazid." Beliau mengatakan hari Idul Fitri itu bukan dilihat dari baju baru. Tapi hari Idul Fitri itu adalah dilihat bagaimana orang itu ketaatannya bertambah kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini, Pak ya, istiqamah. Walaupun memang tadi, Pak ya, kembali kepada pembahasan kita, istiqamah itu berat. Tidak mungkin kita bisa 100% istiqamah, memang tidak bisa. Tapi yang penting adalah usaha kita. Karena istiqamah ini hukumnya wajib. Wajib bagi setiap kaum muslimin. Harus istiqamah. Allah mengatakan dalam surat Hud di ayat 112, kata Allah, "Fastaqim kama umirta." Wahai Muhammad, istiqamahlah kamu. Di sini Allah menggunakan kata perintah. Artinya wajib. Fastaqim kama umirta. Istiqamahlah kamu wahai Muhammad sebagaimana kamu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib. Hukumnya wajib walaupun kita tidak bisa 100%. Yang wajib adalah usahanya. Usaha kita untuk istiqamah. Kita tidak wajib untuk 100% istiqamah, enggak, tapi usahakan kita betul-betul konsisten dalam ketaatan kepada Allah, beribadah kepada Allah sampai akhir hayat kita. Makanya Allah katakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kepada Rabbmu, bertakwalah kepada Rabbmu sampai datang kematian. Karena orang yang istiqamah ini, Pak, mereka lah yang akan mendapatkan fadilah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika dia wafat dan ketika dia meninggalkan dunia, dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara keutamaan istiqamah. Allah katakan dalam surat Fussilat di ayat ke-30. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah. Apa yang akan dia dapatkan? Yang pertama kata Allah, Pak, ketika wafat tatanazzalu 'alaihimul malaika. Akan turun kepada mereka malaikat-malaikat penghibur. Katakan ketika orang menjelang wafat itu tidak langsung malaikat maut, ya Pak ya. Dalam hadisnya kata Nabi, ketika orang hendak wafat, itu yang datang adalah malaikat dulu, rombongan. Kalau orang soleh maka malaikatnya baik yang datang, bawa kain kafan yang wangi. Tapi kalau orangnya buruk, yang datang adalah malaikat yang berwajah hitam, membawa kain kafan yang busuk. Setelah malaikat itu datang, baru kemudian datang malaikat maut. Itu disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad. Jadi malaikat maut itu tugasnya hanya mencabut, kemudian nanti diserahkan kepada malaikat ini di kain kafan tadi, baru dibawa ke atas langit.
Maka kalau orang yang istiqamah, kata Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka malaikat yang datang ini adalah malaikat yang menghibur menjelang kematiannya, menjelang malaikat maut datang, maka datanglah malaikat-malaikat ini. Dia menghibur, alla takhafu wa la tahzan. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Ini Pak ya, karena dari ayat ini kata para ulama bahwa ketika orang wafat itu akan berkumpul dalam dirinya takut dan sedih. Walaupun kita nggak bisa merasakan sekarang Pak ya. Tapi ketika wafat, itu diantara hal yang digambarkan dalam ayat ini, orang yang wafat itu akan terkumpul dalam dirinya takut dan sedih. Dia takut atas apa yang akan dia hadapi. Dia sedih dengan apa yang akan dia tinggalkan. Itu berkumpul Pak dalam waktu itu. Jadi orang yang ingin wafat, dia takut apa yang akan dihadapi. Dia nggak tahu, gitu Pak ya. Maka di sini ketakutan timbul. Dan dia sedih, terpikir anak istrinya, keluarganya. Maka bercampur ini semua, datanglah malaikat ini menghibur. Alla takhafu wa la tahzan. Jangan kamu takut. Apa yang akan kamu hadapi insya Allah mudah. Wa la tahzanu. Jangan kamu sedih. Semua yang kau tinggalkan itu sudah ada yang menjaganya. Subhanallah. Itu untuk orang yang istiqamah. Kemudian ditambah lagi wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Bergembiralah engkau karena engkau telah mendapatkan surga yang telah dijanjikan. Maka ini pentingnya istiqamah dalam ketaatan. Demikian barangkali ma'asyar muslimin para jamaah sekalian, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan khususnya dan di semua waktunya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita istiqamah sampai akhir hayat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, jika ada pertanyaan barangkali bisa ditanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak. Terima kasih, ini ceramahnya sangat mencerahkan. Ya, memberikan bekal pengetahuan terhadap kita terkait dengan hakikat hidup. Masya Allah. Kalau mungkin kalau buat saya, kita harus mengevaluasi hakikat hidup, apa tujuan kita. Mungkin bagi kita yang mukmin muslim, hidup itu adalah mengumpulkan perbekalan. Sementara mungkin bagi yang munafik, hidup itu adalah hiasan. Sebetulnya bagi yang kafir, hidup itu adalah bersenang-senang. Jadi yang menarik ini, tadi menarik sekali bahwa ketika kita diwafatkan, mungkin jangan sampai berprasangka bahwa yang wafat itu seakan-akan dia menderita dan jangan-jangan yang diwafatkan itu karena bekalnya udah cukup. Mungkin maksud saya dalam hal ini kopernya, ranselnya udah siap. Sementara kita yang hidup yang sekarang ini mungkin ranselnya masih kosong, kopernya masih kosong. Yang menjadi pertanyaan itu kan hakikat untuk mempertahankan komitmen dan konsistensi itu. Kadang-kadang ada yang mengatakan ketika habis puasa itu seperti ada dangdut antara tahan mana dan mana tahan gitu, terkait cobaan dan godaan. Karena dalam puasa itu yang menarik adalah cobaannya kuat, puasa ibadahnya ditingkatkan. Sementara sesudah puasa ini suasananya agak berbeda. Nah ini menjadi pertanyaan itu adalah kekuatan istiqomah yang bagaimana yang kira-kira itu kita mampu mengatasi semua cobaan-cobaan atau tantangan yang katakanlah udah datang dari mana saja. Suasana itu bagaimana membuat sesudah Ramadan itu sepertinya Ramadan lagi selama sepanjang tahun. Cuma pertanyaannya itu bagaimana menjaga suasana itu yang penting. Jadi betul Pak, ini pertanyaan yang menarik. Jadi bagaimana caranya kita ya buat istiqomah gitu Pak ya. Jadi simpelnya adalah bagaimana kita konsisten seperti Ramadan setelah Ramadan berikutnya. Ada namanya istiqomah juga. Maka tentu banyak yang bisa dilakukan Pak ya. Pertama tentu kita memang tidak pungkiri bahwa yang namanya dunia itu ujian memang. Jadi kita ketika di dunia bukan kita gampang dalam melaksanakan ketaatan, enggak. Ada syaitan itu membisikkan dari segala arah. Bahkan bukan hanya setan jin tapi juga setan manusia kadang. Nah, ini adalah ujian, di situ ujiannya.
Memang di bulan Ramadan itu terasa mudah karena memang dibantu oleh Allah. Nah, kadang kita lupa Pak ya. Jadi ketika bulan Ramadan kok saya semangat dalam ibadah gitu Pak ya. Kadang kita lupa, kita seakan-akan mengira bahwa diri kita yang berandil di situ. Padahal sebenarnya kenapa kita mudah ya karena Allah bantu juga. Sebagaimana dalam hadisnya Nabi katakan Allah itu kan membelenggu syaitan. Sufidatis syayatin. Idza jaa Ramadan sufidatis syayatin. Allah belenggu syaitan itu memang. Sehingga kemaksiatan berkurang. Jadi ternyata kemudahan kita melakukan ibadah di bulan Ramadan itu dibantu oleh Allah juga, bukan karena kita. Itu yang pertama yang harus kita perhatikan. Jadi memang kenapa Ramadan kok suasananya auranya itu lebih agamis, lebih religius semua. Karena memang Allah bantu itu. Allah kondisikan bulan Ramadan itu adalah bulan untuk melatih kita bertakwa. Makanya kembali kepada ayat tadi Pak ya, ketika bicara tentang Ramadan, puasa, Allah katakan la'allakum tattaqun. Itu latihan. Nah, sehingga istilahnya training lah Pak ya. Selama sebulan itu kita dilatih oleh Allah untuk bertakwa agar harapannya di sisa hidupnya dia seperti itu. Nah itu. Tapi ada ujian memang. Tadi Pak itu adalah ujian. Nah, ujian itulah kemudian yang harus kita lalui. Bagaimana caranya kita kemudian istiqomah seakan-akan kita di bulan Ramadan terus gitu Pak ya. Yang paling pertama tentu kembali kepada tadi Pak ya. Ketika bulan Ramadan kita bisa seperti itu karena Allah bantu, maka berarti setelahnya pun kita butuh bantuan Allah. Dengan apa? Dengan berdoa. Itu yang pertama. Makanya banyak doa-doa Nabi itu minta dimudahkan ketaatan. Contohnya misalnya ketika dalam hadis riwayat Abu Dawud itu ketika sholat gitu ya, menjelang salam terakhir. Setelah tasyahud, salawat selesai. Nah, sebelum salam itu Nabi ajarkan doa mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu Nabi ajarkan kepada Mu'adz pada saat itu. Jadi Allahumma a'inni ala dzikri. Ya Allah, tolong aku ala dzikri, untuk selalu mengingatmu. Ala dzikrika wa syukrika, untuk selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan tolong aku untuk bisa beribadah dengan baik kepadamu. Jadi Nabi ajarkan doa-doa ini. Atau doa yang lain misalnya dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi juga pernah mengatakan Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku mohon kepadamu fi'lal khairat, yaitu amal-amal kebaikan, agar aku bisa melakukan itu. Wa tarkal munkarat, dan aku mohon kepadamu agar aku mudah meninggalkan kemungkaran. Sehingga dari doa-doa ini dan banyak doa yang lain banyak yang datang dari Nabi, atau kalau kita tidak hafal kita boleh pakai bahasa Indonesia. Jadi minta tolong sama Allah, itu penting. Jadi sebagaimana bulan Ramadan kita seperti itu karena dibantu, maka berikutnya pun kita butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu Pak ya. Kepadamu kami beribadah kepada Allah, kepadamu kami minta tolong, digandeng. Jadi ibadah itu butuh dengan minta tolong. Itu yang pertama. Yang kedua tentu setelah berdoa gitu, setelah kita minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala, tentu kita harus ada usaha. Yang namanya doa kan harus ada usaha tadi. Nah, usaha dari kita sendiri dengan apa caranya? Misalkan dengan menuntut ilmu. Artinya kita mempelajari bagaimana pentingnya hidup, dari hakikat hidup ini bagaimana, bahwa kita nggak selamanya di sini. Jangan sampai waktu yang sebentar ini justru menghancurkan waktu selamanya kita di sana. Begitu juga lingkungan yang baik itu juga berpengaruh Pak ya. Artinya teman-teman dekat kita usahakan adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang mengingatkan kita, juga orang-orang yang semangat dalam beribadah. Karena otomatis yang namanya teman itu pasti nular. Makanya ada sebuah pepatah mengatakan as-sahibu sahib, teman itu menular. Jadi kalau teman-teman kita misalkan teman dekatnya adalah orang-orang yang malas-malesan misalnya, kita otomatis itu juga malas. Teman kita misalkan di kelas, katakanlah kelas gitu Pak ya, ketika belajar semuanya pada tidur, lama-lama kita ngantuk karena teman itu menular seperti itu. Makanya kemudian di hadis yang lain Nabi katakan al-mar'u ala dini khalili, bahwa orang itu tergantung dengan agama temannya. Artinya tergantung bagaimana temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka lihatlah dengan siapa kalian berteman dekat. Maka ini kiranya Pak ya, yang dikatakan oleh para ulama yang bisa membuat kita mempertahankan situasi itu. Walaupun tidak sama memang, karena tadi Pak ya, Ramadan itu khusus Allah persiapkan sebagai istilahnya sebagai latihan gitu Pak ya. Sehingga pertama dari kita minta tolong sama Allah,
dan usaha kita adalah dengan belajar, kemudian berusaha melaksanakan ibadah dan juga mencari lingkungan yang baik. Demikian barangkali Pak, Allah a'lam bishawab. Nah, silakan, ada lagi mungkin Pak. Sudah Pak ya. Tapi demikian barangkali, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.